Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa terlebih dahulu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Kami datang Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau berjumpa dengan Engkau, dan kami mau membawa hati kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Dan kami mau menyembah Engkau, menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Engkau hadir di sini dan Engkau memulihkan kami. Dan kami bertemu Engkau Tuhan, dan Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua. Bekerjalah Tuhan pada pagi hari ini. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk Engkau bertahta. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang rindu kepada Tuhan sama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Dia adalah Raja kita. Yesus Tuhan Raja yang layak disembah, yang layak dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari berikan tepuk tangan buat Raja kita. Dia layak dipuji, layak disembah dan diagungkan. Kita naikkan pujian ini, katakan Yesus. Yesus kami puja, kami sembah Engkau Raja kami. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus
Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat saja katakan sembah dan puji. Sembah dan puji. Sembah puji Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Inilah sembah kami kepadamu Tuhan. Biar dari tempat ini dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Yesus Tuhan. Sembah Raja kita. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di hidup kita. Dia layak terima sembah. Dia layak terima pujian. Mari senangkan Raja kita hari ini dengan hati yang penuh kerinduan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Sembahku, syukurku, ku bawa padamu, ku berikan bagi-Mu hati yang rindu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari berikan penyembahan yang terbaik. Tempat ini dipenuhi pujian pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi Raja kami. Hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Segenap hati, segenap jiwa, ku sembah Kau Tuhan. Kami mau berikan hidup kami sebagai ibadah yang sejati kepadamu Tuhan. Kami mau berikan hidup kami dalam roh dan kebenaran. Kami rindu lebih lagi Tuhan. Karalapaya syatakara dalapaya shikaralapaya ralapara lapara lapara. Kiaralapaya shadadadadadad. Shakaralapara lapara lapaya shikala shikiralapara lapaya shik. Haleluya, haleluya.
Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Yesus penyelamat kami. Tiada Allah yang seperti Engkau. Sebab itu kami datang, berikan yang terbaik, berikan penyembahan-Mu. Haleluya. Terus sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan hadir di sini. Dan Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Penuhi kami Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau. Haleluya. Sungguh Yesus, Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Engkaulah yang menjadi pusat penyembahan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau. Kami mau lebih lagi memuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyilah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari jemaat nyanyi dan bersorak bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Raja kami. Mendengar nama-Mu Yesus, haleluya. Dengan sukacitaku bersuka selamanya. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Terpujilah Engkau Raja kami. Dengan sukacita kami mau bersuka memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari kita berikan
salam kepada teman kita, saudara kita yang ada samping kiri kanan kita. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan tentunya ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari sama-sama kita naikkan pujian buat Tuhan. Sebab Dia besar dan layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Katakan aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini lebih lagi. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak siapa? Mari puji Dia, terpujilah. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia menunjukkan kasih-Nya buat saya dan saudara. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama
Yesus Allah perkasa. Katakan Yesus Allah perkasa. Allah perkasa. Haleluya. Dia Allah yang perkasa, Allah yang ajaib bagi saya dan saudara. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari sama-sama lambaikan tangan kita. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yeay. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi kami. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari saudara, kalau saudara mau melompat buat Tuhan, katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan. Amin. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sama-sama katakan Raja mulia. Haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita percaya Tuhan hadir di atas pujian penyembahan kita pagi hari ini. Amin, haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat sukacita yang Kau salurkan buat kami pada pagi hari ini. Sekarang kami mau siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu, dan lewat hamba-Mu kami diberkati, kami dipulihkan Tuhan. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
Yesus Kau yang ku pegang teguh. Katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan, Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Kau berdaulat atas hidup kami. Ku berserah. Haleluya. Biarlah pujian ini menjadi doa dan iman kita kepada Tuhan. Biarlah hidup kita selalu dipenuhi oleh Roh-Nya. Bukan dengan kuat gagah kita, namun hanya oleh karena Roh-Mu ya Tuhan yang ada dalam hidup kami. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dari hati kita yang terdalam. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Mari nyatakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Kau berdaulat atas hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kami serahkan kepada hamba-Nya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Makasih Bapa, makasih Roh Kudus, makasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang penuh dengan hadirat. Makasih buat kuasa-Mu yang Ku percayakan bagi gereja The Power of Grace di tempat ini. Terima kasih buat umat-Mu, jemaat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada secara online. Lingkupi kami dengan kemuliaan Tuhan. Lingkupi kami dengan hadirat-Mu. Dan Roh-Mu mencekram dan menguasai kami. Kau merobohkan, menghancurkan setiap benteng-benteng di dalam pikiran setiap kami. Dan menundukkannya di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biarlah gereja tempat ini adalah gereja rahasia. Dan rahasia-rahasia itu disingkapkan dan dibukakan kepada kami. Sehingga kami boleh mengerti, supaya kami boleh melihat dan memahami jalan-jalan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di waktu-waktu yang kami hari ini Tuhan boleh jalani di ibadah ini. Kami memiliki kualitas ibadah. Dan daripada Tuhan kami menerima setiap firman yang Tuhan lepaskan di tengah-tengah kami. Engkau yang mempersiapkan bencana-bencana kami, manusia-manusia rohani, manusia baru kami. Supaya kami boleh Tuhan berinteraksi dengan sempurna oleh semua apa yang ada di dalam surga. Dan segala kekuatan-kekuatan Tuhan di tengah-tengah kami. Bapa, kami percaya ada kebebasan roh. Kami percaya hari ini setiap belenggu sudah dipatahkan. Setiap selubung telah diangkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami boleh menikmati keindahan kemuliaan-Mu. Beri kami hati Tuhan. Beri kami hati Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa berada di sekeliling kami, berada di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu. Tenggelamkan Kau jiwaku. tenggelamkan jiwaku. Ku selalu Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa Berada di sekeliling kami Tuhan. memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin selalu Ku dekat. ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin Tuhan, haleluya. Ku ingin tetap di sini. Menikmati hadirat-Mu Bapa. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tinggal tetap di dalam hadirat-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Saya berdoa setiap mata rohani saudara dicelingkan. Telinga rohani saudara dibukakan. Seluruh keberadaan panca indera rohani kita hari ini teraktivasi. Jadikan ibadah kita bukan ibadah biasa. Ini adalah ibadah pertemuan dengan Tuhan yang kita kasih.
Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Bawa hidupmu, bawa persembahan sejati yaitu tubuhmu kepada Tuhan. Daging yang tersalib. Makasih Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu Tuhan. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. You're the perfection of beauty. Ku ingin Tuhan, ku ingin tetap di sini. Kami boleh menikmati Tuhan setiap ibadah kami kepadamu. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, satukan hati kami, roh kami dengan Engkau. Biar kemuliaan Tuhan itu melingkupi roh, jiwa dan tubuh kami. Merembes sampai ke pori-pori kami Tuhan. Sehingga kami boleh berkata bahwa Engkau itu nyata, kerajaan-Mu itu real Tuhan. Kami boleh mengalami sebuah realita gereja Tuhan yang hidup. Makasih Tuhan, biar hikmat dan wahyu mengalir di tengah-tengah kami. Sehingga kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Aba, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa, memuji, menyembah, dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Salam semua yang ada di rumah. Semua kesibukannya di-off-kan dulu. Ambil waktu sebentar ini dengan baik. Tidak ada di dalam hadirat Tuhan yang kuat, urapan yang kuat. Dan saya percaya saudara, Tuhan tahu apa yang ada di dalam setiap hati kita. Bahkan pergumulan setiap kita Dia tahu saudara. Dan hari ini apa yang ganggu semuanya di-off-kan. Kita mau terima yang daripada Tuhan. Dan sampai hari ini saya berkata, waktu saudara dengar firman Tuhan, kalau saudara tidak menyiapkan hati, ada yang menginginkan firman itu. Yaitu setan, iblis. Jadi jangan sampai saudara apa yang saudara terima dari Tuhan itu tercuri saudara. Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia, orang yang percaya kepada Dia. Ada pencuri, pembunuh dan pembinasa, yaitu iblis. Dia pembunuh dari semula, karena tidak ada kebenaran sama dia. Kalau saudara hari ini tidak fokus, maka kebenaran itu bisa dipelintir sama dia. Karena dia adalah pemutar balik kebenaran. Dia adalah Bapa segala pendusta dan pendosa. Tapi kita punya Bapa segala roh. Dia yang memberikan semua yang terbaik buat anak-anaknya. Amin. Kalau kita buka Alkitab kita dari kitab Roma pasal ke-8. Haleluya. Ada yang di rumah, saudara sedang menyaksikan, saudara sedang bertengkar. Stop. Stop. Oke? Kita mau ibadah yang betul. Amin. Ya, berikan waktumu sama Tuhan, bukan untuk berdebat, ya.
Kita akan baca dari Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Nah, di situ perikopnya adalah keyakinan iman. Saya akan baca saudara dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Wah, saudara, ayat 31 ini ayat favorit banyak orang. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Orang Ambon bilang seng ada lawan. Kita berkata, Tuhan kau pembelaku. Kau yang menjaga aku. Lalu orang melihat bahwa wah, kita aman bersama dengan Tuhan. Nah, itu betul saudara. Tapi seringkali waktu kita berkata demikian, hari-hari waktu kita hadapi, kita mengalami sesuatu yang mana Tuhan? Kok Tuhan gak bela saya? Kok saya dianiaya? Kok saya disalah mengerti? Saya difitnah. Saya disakiti. Tuhan, kok biarkan aku kepahitan? Lalu orang berkata, ayat ini valid gak? Ayat ini valid saudara. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, dia tidak pernah berdusta. Tapi validasi dalam hidup kita harus ngerti. Bahwa firman Tuhan adalah orang-orang yang menerimanya harus menerima kuasa menjadi anaknya. Jadi saudara harus ada di dalam posisi yang tepat. Dia tidak memberikan kemuliaannya kepada orang fasik. Bahkan Alkitab berkata, kenapa kamu menyelidiki firman? Kenapa kamu mencari aku? Malah Tuhan bilang begitu. Karena Tuhan tahu bahwa kalau kamu gak punya hati sama Tuhan, kalau kamu tidak hidup di dalam Dia, di dalam kebenaran, kamu cuma terus cari, kamu cuma coba memandangnya segala sesuatu, tetapi bukan dari sudut atau pihak Tuhan, tetapi dari sudutmu sendiri. Kau gak akan pernah ketemu Tuhan. Kau akan ketemu dirimu sendiri, atau kau akan ketemu orang lain. Makanya kitab Yeremia 17 berkata apa? Berbahagialah atau diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan menaruh harapan, percaya kepada Tuhan. Dan dia bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan mengandalkan orang lain. Diri sendiri dan orang lain itu berbicara tentang flesh.
atau daging. Dan bicara percaya dengan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, itu berbicara tentang hidup di dalam Dia. In the spiritual life. Bicara in the spiritual life, itu berbicara tentang dimensi rohani, spiritual realm, itu hanya ada pada orang-orang yang hidup di dalam spiritual life. Sedangkan hidup di dalam carnal atau daging, itu dunianya hidup orang-orang yang di dalam daging. Firman berkata, orang yang menabur di dalam daging, dia akan menuai daging dan kebinasaan. Orang yang menabur di dalam roh, dia akan menuai roh dan damai sejahtera. Jadi apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Ada amin? Ini bukan cuma bicara tentang beri persembahan. Orang kalau bicara tabur tuai, itu kebanyakan konotasinya memberi. Ntar kalau saya kasih, saya akan dapat lagi. Gitu. Kenyataannya firman Tuhan itu luar biasa. Tapi kita masuk ke dalam sebuah pemahaman yang lebih dalam, lebih jauh. Bahwa ibadah kita itu bukan ibadah biasa, tetapi ibadah yang mengandung janji. Ibadah yang penuh rahasia. Kalau Pak Gembala selalu berkata, the power of grace adalah gereja hari ketiga, gereja rahasia. Orang bilang gini, rahasianya apa sih Pak? Ini gak boleh ada yang tahu ya. Kalau kita gak dikasih tahu, mana kita tahu? Satu kali Yesus bersama murid-muridnya. Muridnya komplain sama Yesus. Guru, engkau ngomong, engkau berbicara, begitu banyak perumpamaan. Orang-orang yang ada mendengar, mereka nggak ngerti. Petrus berharap ngomong yang orang ngerti dong. Tapi Yesus berkata begini, kepadamu kuberikan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Tapi kepada mereka tidak. Sudah ngerti artinya? Waktu saya berkhotbah, saya sampaikan seperti ini. Semua secara verbal bisa mendengar dan mengerti. Karena saya berbicara di dalam bahasa yang saudara mengerti. Bahasa Indonesia. Gak salah, itu betul. Karena ini bahasa komunikasi. Tapi Tuhan gak mau bawa saudara cuma ngerti secara pikiran. Di balik setiap perkataan Tuhan, di balik setiap firman yang dilepaskan, itu ada rahasia yang hanya bisa diterima, dinikmati kepada orang-orang yang dikaruniai rahasia kerajaan surga. Pertanyaannya, siapa orang yang dikaruniai rahasia kerajaan surga? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Makanya firman berkata begini. Percuma mereka melihat tetapi mereka tidak melihat. Mereka mendengar tapi mereka tidak menanggap dan tidak mengerti. Dulu saudara duduk di sini bicara gereja hari ketiga, bicara gereja rahasia. Saudara harus datang dan duduk yang pertama di dalam hidup pertobatanmu dan saudara mengerti mindsetmu bahwa saudara adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bukan lagi hidup di dalam hidup yang lama, hidup di dalam daging dan segala hukumnya. Coba sebentar kita buka Roma pasal yang ke-6, perhatikan. Haleluya, ayat 14 bilang begini saudara. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara pahami gini. Taurat itu firman. Alkitab katakan firmanmu, Tauratmu itu murni. Janjimu itu suci. Paulus berkata firmanmu itu murni. Janjimu itu kudus. Tetapi aku ini bersifat daging dan terjual di bawah kuasa dosa. Gak ada yang pernah salah sama firman. Gak ada yang pernah salah dengan Tuhan.
Jadi waktu saudara sekarang coba hidup berjalan bersama dengan Tuhan, saudara harus punya yang namanya mindset disetel ke frekuensinya Tuhan. Jangan Tuhan saudara bawa ke frekuensi saudara, gak akan ketemu. Karena terang dan gelap tidak pernah bercampur. Seperti minyak sama air saudara. Nah pertanyaannya, gimana supaya saya bisa satu frekuensi dengan Tuhan? Gimana supaya saya ketemu Tuhan Pak Gembala? Saya bisa melihat dan memandang kemuliaannya. Jawabannya satu, pakai manusia rohanimu. Gunakan hidup barumu itu. Karena dia yang bisa kenal Tuhan, dia yang bisa berdoa kepada dia yang bisa waktu kamu menyembah, kamu berkeluh kesah, dia yang bisa. Hubungan. Yang ini kalau dipakai, bukan makin dekat, makin jauh. Maka firman Tuhan berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong. Bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang membuat aku tidak mendengar, yang membuat aku tidak bisa menolong adalah dosa-dosamu. Waktu orang dibilang dosa gini, Tuhan ayo aku dosa Tuhan. Tadi malam saya nipu, tadi malam saya ngomong bohong, tadi malam saya fitnah orang. Ya itu buah dari dosa. Tapi dikatakan dosa adalah hidup yang kamu jalani hari ini. Jubah yang kamu masih pakai, kemah yang kamu masih kenakan itu masih kemah dan jubah yang lama. Harus dilepas, harus ditanggalkan. Supaya apa? Supaya kamu bisa menerima semua yang baik dari Tuhan. Kenapa kita perlu menyembah? Kenapa kita perlu memuji-muji Tuhan? Itu salah satu sarana untuk kita mengkondisikan rohani kita. Untuk kita bisa masuk di dalam frekuensinya Tuhan. Tapi saya mau katakan, apakah kita menyembah dan memuji hanya ketika ada di gereja? Waktu kita mau dengar firman. Seharusnya stamina rohani kita itu harus kita jaga dan harus kita latih 24 hours, 7 days a week. Stabil. Kalau saudara baca di firman, memang Ibrani katakan, inilah pujian penyembahanku padamu, yaitu bibir dan lidah memuliakan Tuhan. Lalu orang Kristen semua nyanyi. Wah, dibikin band yang hebat, segala sesuatu yang menarik, yang nyanyi cantik-cantik, keren. It's okay, itu nggak salah. Tempat yang nyaman sehingga orang bisa menikmati dan bisa betah gitu. Tapi saya mau katakan, esensi ibadah bukan yang lahir ya. Esensi ibadah adalah your spiritual life. Karena Tuhan kita adalah roh. Jadi saudara ini bisa datang kepada Tuhan dengan dua tipe. Dimanapun di seluruh dunia orang datang bisa dengan dua hal ini. Di gereja manapun ada dua tipe orang. Orang yang hidup dengan gaya Taurat, ada orang yang hidup dengan gaya kasih karunia. Taurat itu dibutuhkan sebagai penuntun dan pengawal. Sampai iman itu datang, sampai Kristus itu saudara bisa mendapatkannya. Tapi tadi kita baca firman Tuhan, kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi kasih karunia. Tapi dikatakan sendiri gini, supaya dosa tidak lagi berkuasa atas kamu. Saudara harus go to the next level. Saudara harus jadi Kristen dewasa, Kristen rohani atau spiritual Christian. Amin. Karena anak rohani, he's a Christian. Tetapi dikatakan Kristen duniawi. Buktinya apa? Alkitab katakan, Paulus katakan, buktinya kamu masih suka bertengkar. Dan sulit bagiku berbicara kepada kamu karena kamu Kristen duniawi. Kristen anak-anak. Paulus berkata, makanan keras hanya bisa diterima kepada orang-orang yang memiliki panca indera rohani yang terlatih. Dan saya mau katakan begini. Kalau saudara ngerti apa yang hari ini Tuhan sampaikan lewat mimbar ini. Waktu saudara serius with your spiritual man or
women inside you, lalu saudara akan mulai bisa melihat bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab itu bukan hanya sekedar tulisan atau isapan jempol. Makanya Paulus berkata di kitab Korintus bahwa semua orang tahu bahwa kamu adalah surat yang terbaca oleh semua orang dan yang terbuka oleh karena pelayanan kami yang bukan ditulis oleh tinta tetapi roh. Saya mau katakan, saya ada di sini, saya tidak sedang khotbah, saya sedang sharing. Jadi waktu saudara duduk di sini, satu hal yang saudara harus minta sama Tuhan dengan kerendahan hati. Roh Kudus, tolong saya mau dengar firman. Roh Kudus, tolong saya mau berdoa. Roh Kudus, tolong saya supaya saya mengerti. Karena tidak ada rahasia yang tidak akan dibuka, disingkapkan, dan tidak ada yang tertutup tidak akan dibukakan. Kalau saudara dalam hadirat Tuhan, semua terbuka. Gak ada yang tersembunyi, gak ada yang bisa ditutupi. Di hadapan Tuhan semua telanjang. Di hadapan orang-orang yang hidup di dalam manusia rohani yang terlatih. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa merasakan, dia bisa menikmati. Kalau saudara baca di kitab suratan Yohanes dikatakan, apa yang kutuliskan padamu? Apa yang aku dengar, aku lihat, dan aku jamah dengan tanganku, yaitu firman hidup. Di mana firman saudara bisa raba sih? Mana bisa? Seperti alam nyata begitu real, secara material bisa dipakai. Semua yang bijaknya lahirnya ini bisa melihat, bisa mendengar, bisa menjamah, bisa menikmati. Tapi dia nggak bisa menyentuh, masuk cross border ke sana. Karena waktu saudara mau cross border di sana, yang ini nggak bisa fungsi. Karena yang di sana, your spiritual man, your inner man yang bisa berinteraksi. Ada amin. Jadi waktu jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Saudara. Saudara tahu, waktu dikatakan dosa tidak lagi berkuasa atas kamu, jika kamu hidup dalam kasih karunia, tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Saudara tahu, yang namanya hal-hal yang sifatnya lahiriah atau penguasa-penguasa kegelapan, dia nggak bisa enter atau masuk ke area ini, nggak bisa. Karena di dalam kehidupan dimensinya Tuhan, Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kamu. Karena dia harus menanggung dosa di dalam tubuhnya naik di atas kayu salib. Supaya saudara dibebaskan lewat kematian atas kayu salib. Dan dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Saudara mengerti maksudnya? Bahwa kalau saudara ini mengerti kehidupan rohani yang sejati saudara. Firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya. Susah payah tidak bisa menambahi. Semua yang gelap, semua yang najis, semua yang kotor, dia gak akan bisa intervensi di tempat di mana Tuhan itu ada. Gak bisa. Karena firman berkata, jika kamu tahu kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kamu. Waktu kamu datang ke tempat yang penuh hadirat ini, semua yang ngikat kamu, semua yang membuat kamu jauh daripada itu lepas. Bang! Tapi waktu saudara keluar dari ibadah ini, saudara tidak membangun hidup rohani saudara, saudara tidak menstel paradigma saudara kepada pikiran Kristus, itu akan ngikat lagi. Jadi saudara akan mikir perkara-perkara yang gak ada bedanya sama orang yang tidak percaya Yesus, sama persis. Karena daging ini hidup di dalam sebuah tatanan yang sama, yaitu daging itu hidup di dalam hukum dosa dan maut. Dan penguasanya siapa? Roh jahat di udara. Gimana sih malah supaya tetap ada di sini konstan? Makanya saudara dikasih Alkitab. Makanya saudara dibawa masuk ke dalam sebuah gereja untuk digembalakan. Makanya saudara dibawa untuk belajar melayani. Lalu saudara didorong untuk dimuridkan. Kenapa? Apa sih pemuritan? Apa sih digembalakan? Orang banyak anggap sepele persoalan digembalakan.
dan dimuridkan. Alkitab katakan semua manusia itu sesat seperti domba. Dan orang yang ada di dunia ini tidak ada yang baik. Semuanya serong. Saudara tahu nature atau aslinya manusia lama kita? Bobrok. Dan saya katakan teroris. Penjahat, pengacau, pembunuh, penjinah, penipu. Kan saya bilang anak kecil gak usah diajarin berdosa, otomatis dia akan berdosa. Kenapa? Karena memang di dalam hidupnya itu mengalir yang namanya dosa. Ada amin. Jadi saudara, kalau saudara masih punya sebuah kehidupan dengan pola pikir yang lama, tapi saudara coba untuk hidup rohani, saudara akan begini, capek deh ikut Tuhan. Puasa udah, doa udah, bahasa roh udah berjam-jam, Alkitab udah bolak-balik. Tapi kita gini, enggak deh. Kenapa? Enggak. Saudara tahu sendiri bahwa saudara nggak dapat apa yang saudara mau, gitu aja. Makanya firman Tuhan bilang begini, kamu berdoa, tapi kamu salah berdoa. Karena kamu berdoa hanya untuk memuaskan hal-hal daging. Jadi kita mau pakai yang di sana, yaitu Tuhan, untuk nyenengin diri kita. Saudara dengerin baik-baik. Coba kita buka dulu sekali lagi. Ya, masih Roma 6, perhatikan. Ayat 10-11, saya akan baca. Ya. Sebab kematiannya, yaitu kematian Yesus, adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ya, itu ayat 10 ya. Ayat 11 saya baca. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara dengerin baik-baik. Hidup Yesus itu hanya bagi Bapaknya, gak ada yang lain. Makanya firman berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikannya. Saudara waktu kisah di ayat itu di Yohanes 4, saudara tahu momennya seperti apa? Waktu mereka jalan dengan gurunya, dengan Tuhan, yaitu Yesus. Tiba-tiba Yesus katakan, aku mampir dulu ke Samaria. Dan hari itu sudah menjelang siang. Waktu Yesus mau ke sana, muridnya tahu, ini udah siang nih, harus makan. Ya udah, kita pergi cari makanan. Lalu Yesus sendirian ketemu seorang perempuan Samaria. Dia berbicara. Lalu perempuan itu takjub-takjub. Kok dia tahu saya? Kok hidup saya dia bisa jabarin seperti itu? Dia heran. Kau pasti nabi, katanya begitu. Kau tahu semua pergumulanku, kau tahu. Kau mau pergi kepada suamimu, itu bukan suami yang pertama. Ada suami yang lain. Siapa yang kasih tahu? Bukankah di gereja ini sering begitu? Siapa yang kasih tahu Pak Gembala nih? Ada yang ngaduin gua nih. Lalu saling, dia. Waktu ada ngomong Pak Gembala, dia jangan-jangan ngomongin gua nih. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Emang Pak Gembala ngapain sih ngoprek-ngoprek hidup saudara? Capek-capekin. Saya ngurus, saya punya istri sama anak-anak aja udah capek. Ada Tuhan. Di dalam peristiwa itu, lalu saudara, Yesus didatangi murid-muridnya. Muridnya bilang gini, nih guru gue lapar nih. Dia bawa makan. Yesus bilang, gak usah. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Lah, kata Yesus, jangan-jangan di perempuan ngasih makan Yesus ya. Padahal maksud Yesus adalah bukan makanan. Itu perintah Bapaknya. Lalu Yesus berkata, nenek moyangmu Israel menyembah aku di Yerusalem dan di gunung ini.
Tapi akan tiba waktunya dan sudah datang mereka. Mereka akan datang menyembah aku di dalam roh dan kebenaran. Yo, saudara hari ini ada di sini, saudara harus datang dengan roh dan kebenaran. Kenapa kita harus datang dan kerendahan hati? Saudara, ada orang bilang gini, kamu bertobat, gue udah bertobat, apalagi gue udah bingung ngomong apa, gue udah tobat. Suruh ngaku dosa lagi, lu Pak Pendeta ngada-ngada aja, gue udah kagak inget, gue kagak tahu apa sih dosa gue. Saudara ngerti? Waktu saya ngomong begitu, saudara harus ngerti begini, saudara harus beralih ke dimensi yang baru. Saudara tahu pikiran saudara pintu gerbang masuk dimensi roh? Dimensi roh ya sudah ada, tapi ada pintunya. Pintunya apa? Jiwa saudara. Karena jiwa saudara ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan. Orang cuma gitu, pikiran, perasaan, keinginan. Ada dua lagi yang nempel, orang tidak pernah menyebutkan. Memori. Memori dalam diri saudara itu sering merekam hal-hal yang dulu. Satunya lagi apa? Imajinasi. Banyak orang imajinasinya itu dicuri setan. Memorinya itu rekamannya direkam terus. Saudara, yang namanya jiwa itulah yang menggerakkan orang yang ada di dalam dunia ini. Makanya Tuhan juga punya kepentingan untuk mengambil alih jiwa saudara. Supaya jiwa saudara itu tunduk dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya ini selalu bicara tentang mekanika alam roh. Mekanika hidup berjalan di dalam kerajaan surga. Jadi kalau saudara hari ini tidak belajar dari Tuhan dan Roh Kudus yang menuntun, saudara akan kesulitan. Coba saudara punya mobil saudara masalah mesinnya. Saudara lihat, paling saudara bisa ngecek cuma olinya. Karburatornya airnya kurang apa enggak. Lebih dari itu saudara nggak tahu. Tapi waktu ada masalah, siapa yang saudara bisa bawa? Montir, betul? Dia tahu semua. Kenapa? Karena dia belajar tentang mesin. Kita ini cuma tahu make, tapi nggak ngerti mesinnya seperti apa, betul nggak? Sama, saudara pergi ke dokter, betul nggak? Ke dokter apa? Dokter bedah gitu. Wah, ini ada kayak ke dokter bedah, ya. Saudara bilang, enggak usah ke dokter bedah, saya ke warung sebelah aja, tukang mie. Saudara ke sana, ditanya, dia nggak tahu, apain? Dia cuma tahu apa? Gulung mie, ngeracik mie. Ada banyak yang hari ini kita harus tahu. Kekayaan kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Saudara perlu ketekunan. Saudara perlu belajar. Siapa guru agungnya? Bukan manusia. Tetapi roh Tuhan. Ada begitu banyak orang begini. Emang kita gak perlu lagi belajar dari orang? Firman berkata gini. Kamu tidak perlu belajar lagi dari orang. Tetapi urapan itu yang akan mengajar kamu. Lalu orang bilang gini, enggak benar. Mana saudara bisa berani firman enggak benar? Dia bisa saudara terima kalau saudara naik ke next level. Spiritual life. Kita buka deh Matius 9. Haleluya. Persoalan apapun tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Amin. Oke. Ayat yang ke 16 dan 17. Perhatikan sekali lagi, ayat ini seringkali dikhotbahkan. Matius 9 ayat 16. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantung yang baru pula dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ini jelas saudara. Anggur yang baru itu berbicara tentang hal-hal yang surgawi. Holy Spirit.
Jadi saudara ngerti, waktu saudara hidup secara Kristen, saudara mulai percaya Tuhan, itu nggak bisa ditambel. Yang lama nggak bisa ditambel, ambilnya yang baru sedikit, tambel deh. Atau masih bagus, ya dipakai aja. Nggak bisa, nggak bisa. Dikatakan kain yang baru itu waktu dipakai ditambahkan ke kain yang lama. Bahkan waktu dijahit robek. Kenapa? Karena teksturnya udah nggak sama. Bahannya juga nggak sama. Mungkin yang baru masih kaku, masih tebel gitu ya. Yang lama udah begini, ya malah robek. Anggur juga dikatakan begitu. Kantong anggur yang lama, ketika terima anggur yang baru, dia akan bocor, robek. Gak tahu, mungkin anggur yang baru itu punya yang namanya apa yang di dalam anggur itu, ya masih baru, masih keras, masih apa. Yang lama, yang baru, anggur baru itu gimana bisa kita terima? Saudara harus punya kantung anggur yang baru. Kantung anggur yang baru bicara manusia baru. Firman Tuhan katakan begini. Manusia rohani bisa menilai segala sesuatu. Sekalipun dia tidak dinilai oleh orang lain. Kenapa? Karena firman berkata, hal-hal yang dari Tuhan hanya bisa diterima kepada mereka yang memiliki roh. Kalau saudara tidak punya kantung yang baru, tidak punya roh yang daripada Tuhan, yang dibuat oleh Tuhan berdasarkan kebenaran dan kekudusan, yaitu dari benih firman. Saudara cuma dengar sekedar khotbah. Saya cuma dengar gembala saudara ngomong. Oh. Ada orang gini, Pak Gembala, waktu Pak Gembala khotbah, saya bisa terima 10%. Berarti 90% kemana? Ada orang bilang, Pak saya cuma bisa nangkep ini. Yang lainnya enggak. Yang lainnya apa? Yang lainnya lupa. Enggak masalah. Karena firman berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Tapi saya ingin katakan, kalau benih itu jatuh di tanah hati yang baik, kamu enggak cuma terima 30, 60, kamu terima semua 100 kali lipat. Tapi hal yang sebenarnya kamu enggak ngerti. Kamu enggak ngerti, pikiranmu enggak ngerti, but your spirit understand. Maka waktu firman itu disampaikan kepada semua orang gini, ngomong apa sih dia? Tapi waktu firman adalah firman yang diurapi, penuh kekuatan, dia akan menimbulkan iman. Dia akan sampai kepada orang itu. Tinggal orang itu harus apa? Harus menundukkan diri kepada Tuhan untuk digembalakan, untuk dimuridkan. Karena waktu dia digembalakan, dia dimuridkan, dia sedang dituntun. Dia tidak berjalan semau-maunya dia. Waktu dia dimuridkan terjadi yang namanya apa? Kehidupan firman dibangun, ditata di dalam pikirannya. Karena pikiran saudara itu adalah domba yang harus roh saudara gembalakan. Satu kali saya duduk sama teman bilang begini, kamu gembalakan jiwamu. Bingung saya. Maksudnya Tuhan, jiwamu itu adalah domba yang harus kamu gembalakan. Kalau kamu tidak gembalakan, dia liar, dia tersesat. Saudara ngerti? Saudara ngerti maksud saudara? Kalau saudara sendiri gak bisa mengembalakan dirimu, saudara ngarepin orang lain menggembalakan gimana? Hanya manusia rohani, manusia baru, dia bisa jadi gembala yang baik. Makanya Pak Gembala berkata begini, Pak Gembala gak pusing. Di gereja The Power of Grace, bukan orang yang punya ijazah sekolah Alkitab, bukan orang yang punya skill yang dipakai. Kalau saudara ngandelin begitu, nggak kepake di sini. Yang khotbah di sini bukan semua orang, kamu saya jadwal ya khotbah ya, kamu ya, kelihatannya kamu bisa nih. No. Yang berdiri di sini adalah orang yang punya urapan yang tidak terbatas. Ada amin saudara ngerti? Sefasih-fasihnya lidah saudara, sehebatnya saudara punya pengetahuan, kita di gereja tidak sedang dikhotbahkan, sedang konsumsi pengetahuan. Kalau pengetahuan gak usah di gereja, di luar lebih dahsyat pengetahuan. Tapi firman itu adalah kehidupan. Dia seperti pedang bermata dua, menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh. Ada amin?
Ada amin? Saya cuma bilang begini, setia taat. Satu lagi apa? Tekun. Setia taat dan tekun. Pak Gembala selalu bilang begini, duduk aja di situ, lalu kamu evaluasi dirimu, gak usah suruh orang lain. Dengar firman baik-baik, lalu kamu akan melihat, evaluasi, kamu udah dibawa Tuhan sampai kemana. Kamu akan heran. Dibanding kamu gini, Pak Gembala ambil minyak urapan, urapi saya. Pak Gembala datang ke rumah saya, habisi semua setan di sana. Saya ngomong, saya ini dulu begitu saudara. Rumah orang mana kayak jadi ghostbuster saudara. Lalu kalau doain orang kaya senang banget gitu ya. Wah kita doain nih, semoga sukses. Semoga. Gak mau bertobat, gak mau belajar firman, mau diapain? Karena firman Tuhan katakan di kitab Wahyu, pada akhirnya Tuhan mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Ada amin. Bisakah kau dipercaya? Oh saya percaya Tuhan. Ya kita percaya Tuhan ya. Tapi Tuhan percaya gak sama saudara? Hah? Ada orang-orang, wah begitu Tuhan. Belum apa-apa, wah nangis-nangis. Air mata udah di mana-mana. Itu yang ibu-ibu make up, hitam semua pipinya. Make upnya udah di sini semua. Campur lagi ingus, waduh. Meraung-raung tengkurap, guling-guling. Wah. Kenapa Bu? Masalah saya besar, iya. Kalau ada orang duduk di depan, Bu, ini tempat duduk saya, Ibu pindah ke belakang. Kenapa di depan? Biar deket sama urapan. Karena yang bisa membuat dekat sama urapan apa? Hati saudara. Waktu menerima jalan keluar, yes. Dan mulai diberkati. Wah, duduknya dari depan pindah ke tengah, pindah ke belakang. Lalu kemana dia? Ketemu lagi tahun depannya. Kamu kemana aja? Doain saya, kenapa doa lagi? Jangan jadi orang Kristen kapal selam. Udah mau Natalan baru muncul. Kita buka Alkitab lagi, ayo. Yesaya 58, perhati ini. Nih, saudara nih lagi bergumul nih, banyak yang puasa nih. Puasa apa? Menggerakkan hati Tuhan kan? Saudara jangan tersinggung, saya juga sedang menyinggung diri saya. Dulu saya menganggap diri saya itu tukang puasa saudara. Perhatikan saudara ya. Ya, saya baca nih, ini panjang ayatnya nih. Perhatikan, ayat yang pertama, kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Ya, Yesaya 58, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh inikah berpuasa yang kukendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguhkah itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera.
kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapan akan seperti rembang tengah hari. Kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saudara, kalau saya hari ini bisa bicara apa adanya, lempeng-lempeng sama saudara. Ada beberapa hari ini tidak lagi ke gereja, sakit hati sama Pak Gembala. Saya mau bilang, saya nggak ada yang namanya marah tanpa alasan. Kalau ada teguran, itu firman berkata, lebih baik menerima teguran dan diselamatkan daripada didiamkan, tapi saudara binasa. Ada amin? Kalau saudara masih ditegur, berarti masih ada kasih sayang. Ada amin? Kalau saudara ngerti arti teguran itu, saudara harusnya berbahagia. Itu adalah pagar perlindungan. Ya. Di sini dikatakan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah pada umatku pelanggaran mereka. Nyatakanlah, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Ada banyak orang gak berani negur, takut orang sakit hati. Tapi saya mau katakan, saya gak ada kepentingan daging atau diri saya. Saudara datang ke gereja ini, berarti saudara sudah membuat komitmen toh. Di bawah penggembalaan Pak Yeremia Ferry Andreas. Kalau saudara di sini, saudara ikut aturan main di sini dong. Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam saya dan Ibu Lois yang saya harus jalani. Saudara nggak bisa suka-suka di rumah orang. Dan saya mau katakan, ini bukan rumah saya, rumah Bapa Surgawi. Saya cuma diberi kepercayaan untuk menggembalakan seberapa saudara. Apa yang saudara mau terima dari seorang gembala di tempat ini? Saya adalah gembala rohani buat saudara. Yang saya berikan adalah hal-hal rohani. Kalau saudara mengendaki hal di luar rohani, saudara, Pak Gembala tolak dan Pak Gembala tidak layani, saudara jangan kecewa. Karena saya punya tanggung jawab terhadap hal-hal yang rohani buat saudara. Bahkan saya suka ekstrim ngomong, kalau saudara tidak mau dituntun, saudara tidak mau diatur, tidak mau diarahkan, saudara selalu berontak, saudara selalu yang namanya debat. Ya sudah, kalau saudara merasa itu benar, saudara bikin gereja aja sendiri. Saya Bapak Gembala berkata, Tuhan kami rindu buat gereja seperti permata. Waktu kena sinar, kena cahaya, itu cahayanya indah. Saudara ngerti yang namanya berlian itu? Berlian tuh mahal. Tapi waktu orang lihat kenapa sekecil gini, mahal banget. Kok ini lebih mahal? Ternyata orang bilang gini, potongannya, cuttingnya itu yang beda. Orang yang ahli mengcutting, dia bisa mengcutting berlian begitu bagus. Kenapa begitu? Waktu dia dipakai, waktu dia kena cahaya, itu beda saudara. Saudara berlian-berliannya Tuhan. Siapa tukang cuttingnya? Ya Tuhan. Bukan Pak Ferry, bukan. Firman Tuhan katakan, perhiasanmu bukannya mengenakan barang-barang dari emas, menguncir-nguncir rambut, atau mengenakan baju yang bagus-bagus. Dikatakan perempuan itu gereja saudara. Tetapi perhiasanmu adalah manusia batiniahmu yang kamu terima dari Tuhan.
Jadi hari ini saudara ngerti. Maka ada satu lagu yang saya akan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatimu. Saudara ngerti maksudnya? Waktu saudara bisa berkata itu bukan cuma lirik lagu saudara nyanyi. Waktu saudara duduk saudara ngerti apa yang hari ini dikhotbahkan. Secara geografis saudara ada di gereja ini hanya ruko kecil di antara banyak ruko yang hampir sama. Di blok RRG nomor 7 di kota Bekasi, itu letak geografisnya. Tetapi sesungguhnya waktu saudara hari ini mengerti apa yang hari ini saudara dengar, saudara sedang masuk ke dalam sebuah dimensi, bukan dimensi material. Tapi saudara masuk, wum! Dan saudara bilang, indah. Waktu Petrus, Yakobus dan Yohanes, ayo kita pergi ke Gunung Tabor. Lalu Yesus di sana berubah penuh kemuliaan. Wajah Yesus terang seperti matahari. Bahkan murid-muridnya melihat bajunya putih. Tidak ada pernah ada warna putih. Selama kami hidup yang pernah melihat seperti itu. Petrus, murid-muridnya melihat. Oh, betapa indahnya tempat ini. Betapa indahnya tempat ini, Bu Berliana. Betapa indah tempat ini. Wow, sampai dia bilang gini. Wow, lalu dia lihat siapa? Dia lihat Elia, Musa. Itu orang-orang udah pada wafat. Itu cuman kita dengar ceritanya. Waktu Yesus ada di tengah-tengah Elia dan Musa. Mereka heran. Oh, lalu bilang gini, kita jangan tinggalkan tempat ini. Betapa indahnya tempat ini. Oh, kita bikin 3 kemah buat Yesus, buat Elia, buat Musa. Supaya kita terus ada di tempat ini. Betapa indahnya tempat ini. Waktu itu Yesus datengin. Ayo kita turun. Ya baru kita gak mau. Kok diajak turun? Karena lihat kalau nonton bioskop kadang-kadang ada yang namanya preview, betul? Bulan Januari baru keluar di XX1. Kita harus masuk sedimensi itu. Di Mazmur 50 Daud bilang begini, you are the perfection of beauty. Di Sion, di puncak gunung itu engkau tampil bersinar. Yang kayak begini, saudara mau disodorin apa? Saudara gak akan bisa tinggalkan Yesus. Benar? Kalau saudara udah sampai sini, saudara gak akan bisa tinggalin Yesus. Seperti Yesus, yang haus datang minum. Kamu tidak akan haus lagi. Kalau kamu minum air itu, kamu haus lagi. Yang lapar datang makan, kau akan dipuaskan. Saudara iming-iming apa? Dikasih jabatan, dikasih kekayaan, dikasih apa? Nehi aja nehi. Tapi kalau saudara gak masuk ke sana, ada orang tolong saudara, saudara tahu orang itu tidak seiman. Lalu dia cerita begini-begitu, saya bilang iya deh. Lalu saudara mulai berkata, kan semua agama sama. Kita harus begini. Gak sama saudara. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Saya ngerti jika Tuhan di pihakku siapa lawanku. Jika saudara ada di dimensinya Tuhan. Saya katakan sekali lagi. Dikatakan mau penguasa manapun gak akan tahan berhadapan dengan saudara. Tuhan bilang sama Joshua, mulai hari ini kukatakan padamu, setiap tempat yang kau injak dengan kakimu akan menjadi milikmu. Dan tidak ada seorang pun yang akan tahan berhadapan dengan engkau. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai kamu.
Hadroni keras dari ente. Kita buka Joshua, ayo kita buka Joshua. Joshua 3. Perhatikan. Saya akan lengkap saja, terlalu panjang. Saya baca ayat 11. Joshua 3 dari ayat 11. Ya. Ya udah ayat 10 ya, saya akan baca ya. Perhatikan. Joshua 3 ayat 10. Lagi kata Joshua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali dekat Adam. Kota yang terletak di seberang Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Saudara, waktu Tuhan katakan, aku berikan kepadamu tanah perjanjian. Orang Israel keluar dari Mesir, Mesir gambaran tentang dunia. Dia harus melewati yang namanya the wilderness atau padang gurun. Tapi Tuhan katakan tujuannya bukan di padang gurun. The promised land, tanah perjanjian. Waktu Musa mimpin ketemu Firaun dengan tanda-tandanya bahwa keluar. Tapi nggak sampai orang Israel ke tanah perjanjian. Bahkan dikatakan Musa pun tidak sampai. Ya. Tapi kemudian penerusnya, suksesornya Joshua, dialah yang membawa Israel sampai ke tanah perjanjian. Di Alkitab katakan, yang sampai ke tanah perjanjian, orang yang berasal dari Mesir yang ikut serta, itu Kaleb dan Joshua. Sedangkan yang lain siapa? Anak-anak Israel yang lahir di padang gurun. Lalu bapak-bapaknya kemana? Mati. Kenapa? Karena tidak percaya, karena membangkang, karena menyembah lembu emas. Semua bicara apa? Orang-orang yang bersungut. Orang-orang yang merindukan kembali ke Mesir. Sedangkan yang lahir di padang gurun itu ada anak-anak mereka. Itu orang-anak yang disunat. Gilgal bicara tentang disunat. Karena bicara tentang Jordan, orang tahu, oh Yesus dibaptis di sungai Yordan. Arti Jordan itu adalah kematian, saudara. Jadi waktu Yesus masuk ke dalam air di sungai Yordan, itu bicara waktu Yesus masuk, itu mati. Secara profetik, lalu yang keluar, lalu Yesus bangkit. That's a prophetic. Lalu realitanya di atas kayu salib. Jadi saudara ngerti, waktu saudara dibaptis itu sebenarnya baptisan kematian. Penguburan. Waktu saudara terima itu, berarti saudara hidup dan mati bagi Tuhan. Imam-imam, dia berdiri di depan angkat tabut. Tabut itu berbicara tempat Tuhan bersemayam. Orang bilangnya apa? The Ark of Covenants. Tabut perjanjian. Kalau saudara lihat perjanjian lama gambarnya ada dua kerup berhadapan. Ada tabut, kotak.
ya disalut oleh emas, itu hanya imam yang boleh ngangkat. Karena imam adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan. Tapi saudara hari ini ngerti, tabut di perjanjian itu siapa? Saudara dan saya. Yang bisa ngangkut tabut itu hanya manusia baru. Manusia lama nggak bisa. Saudara ngeliat di perjanjian lama ketika Daud punya para tentara. Siapa yang disambar sama Tuhan sampai mati? Uza. Maksudnya Uza baik. Waktu tabut itu mulai dikembalikan ke kotanya Tuhan di Yerusalem, ditaruh di atas kereta. Ditarik ke lembu. Waktu kereta goyang-goyang, woi dipegang. Jangan sampai jauh. Tapi disambar sampai Tuhan sampai dia terkapar dan mati. Daud marah. Kenapa orang punya niat baik kok disambar sampai mati? Daud berhenti bawa tabut itu ke sana. Tapi di waktu dia mulai tahu, oh nggak bisa tentara, orang-orang yang bukan jabatan imam yang bisa bawa tabut. Yang bisa bawa tabut itu hanya imam, Lewi. Lalu dia tahu, oh sama kayak kita. Satu firman itu disampaikan, kita nggak ngerti. Tapi waktu saudara pulang, besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh itu maksudnya. Ada men. Saudara ngeliat. Tabut itu jalan. Lalu membuka jalan. Di sungai Yordan saat itu. Kalau saudara sekarang ke sungai Yordan yang sekarang gak kayak gitu. Ya, kalau yang di zaman perjanjian itu lebar, besar, arusnya kuat. Orang kalau ke situ takut bisa hanyut. Ya. Saudara lihat. Kisah Joshua ini. Sebelumnya Elia lewat di sungai Yordan. Tapi Elia ngapain? Dia ambil jubahnya, dia pukul tuh air, betul? Kebuka, puh! Elia gambaran adalah nabi Tuhan yang diberi otoritas. El artinya Tuhan, Elohim. Elia artinya dia adalah Elohim, milik Tuhan. Roh Tuhan berkuasa atas Elia. Lalu disebut rohnya Elia, rohnya Tuhannya Elia. Lalu hinggap kepada Elisa muridnya, gitu ya. Karena ini di sungai Yordan, imam itu masuk kakinya, airnya itu sebak lalu jadi dinding. Ini juga terjadi waktu Musa bawa orang Israel keluar lewati Laut Merah. Apa yang dilakukan Musa? Nyulurkan tongkat. Tongkat bicara authority. Jadi orang-orang yang diberi otoritas, yang diberi jubah imam, itu bisa membelah segala sesuatu yang tidak bisa orang itu lihat. Itu terjadi di dalam alam rohani, terjadi di dalam fisik, saudara. Maka saudara jangan main-main, hidup rohani saudara berharga. Cuman iblis yang katakan, alah ikut Tuhan gitu-gitu, gak usah serius amat. Lu percaya aja lagi sama gembala lu, emang cuman dia gembala, masih banyak gembala di tempat lain. Sampai satu kali ada salah satu pengerja bilang gini, salaman mas saya tanya gini, Pak gembala ini waktu saya yang terakhir. Kenapa rupanya? Saya sudah menemukan gembala yang lebih baik dari Bapak dan yang lebih saya sukai. Oh gitu ya, jadi saya bukan gembala yang baik, yang ini lebih baik. Ya sudah, bye. Saya sudah alamin itu. Tapi it's okay for me. Saya tidak hidup dari apa kata orang pro dan kontra senantiasa, betul? Tapi saudara katakan dengan baik-baik. Kalau saudara punya otoritas, sungai Yordan itu terbelah. Siapa yang ngebelah? Tuhan. Elohim. Lewat para imam. Mereka nyebrang. Sampai ke tanah perjanjian. Itu semua masuk tanah perjanjian. The promised land. Orang bilang, di mana Pak? Ke Israel. Ya Israel secara geografis di sana di Yerusalem. Saudara naik Emirates sampai ke Jordan, nyebrang to border, you come to Israel. Tapi di Ibrani katakan Abraham, dia mencari tanah air surgawi. Tuhanku rindu. Ayo kita bangkit.
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu pulihkan hidupku. Angkat pujian ini. Satu hal yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu melingkar hidup. Angkat kedua tangan kita. Kita dengar firman Tuhan pagi-pagi hari ini. Tuhan berbicara kepada setiap roh kita. Hari ini jika kau dengar firman-Nya, jangan keraskan hatimu. Tuhan ingin kau berkenan kepadanya. Hiduplah tidak bercela di hadapan Tuhan. Hiduplah dengan manusia Kristus, manusia baru dalam hidupmu. Salibkan dagingmu, manusia lama kita. Minta pertolongan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, Dia membantu kita dalam segala kelemahan kita. Sesungguhnya kita tidak tahu bagaimana kita berdoa, tapi Dia yang berdoa bagi kita sampai hal-hal yang paling dalam. Kalau berdoa dalam roh, berdoa. Terima kasih. Jika engkau rindukan, Tuhan berikan kau perkara roh, minta sama Dia. Haleluya. Holy Rama Shadara Morian Durian Nama Sheki Arana Nama Mira Nana Shira Nana Moriri. Hati kami terbuka Tuhan. Terima kasih buat lawatan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, haleluya, glory. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Oh, lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap umat-Mu Tuhan. Holy, 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 holy. Hadirat-Mu membebaskan, firman-Mu melepaskan Tuhan. Oh, urapan menyegarkan kami. Haleluya, Roh Kudus. Terima kasih, kami terima janji-Mu. Kami terima Tuhan setiap pemberian-Mu pagi hari ini. Yang di tempat ini, yang di rumah sama-sama diberkati. Haleluya, roh Tuhan hidup dan berkuasa. Engkau pulihkan rumah tangga yang retak. Engkau memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang berusaha, yang bekerja di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati anak-anak dalam kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua anak. Kau memberkati pelayan-pelayan Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Glorify your name. Glorify your name, God. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sungguh hanya kuasa-Mu lah Tuhan yang dapat mengubahkan kami. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami mau selalu hidup di kebenaran-Mu Tuhan.
kami akan bawa persembahan kami Tuhan pada siang hari ini. Biarlah kiranya apa yang kami tabur itu berguna Tuhan untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Kami akan menabur dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Buat saudara Bapak Ibu yang ada di rumah bisa memberikan persembahannya melalui transfer uang ke rekening GBI The Power of Grace yang ada di layar. Mari sama-sama kita naikkan pujian buat Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya untuk penutup kami serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, kita akan akhiri ibadah kita, saudara. Saya undang bangkit berdiri, juga yang ada di bawah. Dengar baik-baik. Waktu terus berjalan. Kita tidak terasa sudah di bulan November. Kita akan masuk Desember dan kemudian tahun 2000. Berarti umur kita tambah tua. Saya sadari tidak tambah tua. Kita menuju suatu titik yang namanya kekekalan. Ya, terus bijak dan hidup. Firman berkata, hendaklah engkau berlaku bijaksana, jangan menjadi seorang bebal dan bodoh. Artinya apa? Kenali jalan-jalan yang Tuhan beri, maka saudara akan selamat. Saya percaya tahun-tahun depan ada hal-hal yang luar biasa. Tuhan kasih visi untuk tema tahun depan adalah warga kerajaan surga. Seperti tahun ini adalah manusia baru, terus manusia baru. Saya percaya bicara tahun depan warga kerajaan surga, wahyu yang Tuhan beri adalah the kingdom culture. Budaya kerajaan surga. Dan saudara orang yang hidup di dalam kerajaannya. Saudara punya warna, punya budaya surga. Saudara setia, taat dan tekun. Amin. Jangan lihat saudara, saya siapa Pak, saya orang yang gak bisa begini begitu. Urapan Tuhan cukup bagimu. Kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Amin. Semua yang di rumah, yang oma-oma juga kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Pak Gembala kakinya encok gak bisa ke gereja. Ya udah di rumah aja. Ya, di rumah saudara dengar firman. Dengan iman. Amin. Pak Gembala mengasihi semua. Pak Gembala mengasihi semua jemaat. Sekolah minggu, pemuda, orang tua. Saudara setia digembalakan di care-care yang ada. Hormati pemimpin-pemimpin care, saling menghormati satu dengan lain. Saudara akan melihat tentang kerukunan, ya. Kerukunan persaudaraan itu akan membawa
Minyak urapan Tuhan turun seperti turun di kepala Harun imam, ya. Kecanggut dan jubahnya turun. Di sanalah Tuhan perintahkan berkat Tuhan, ya. Di Hermon turun sampai ke Sion. Saudara ada Sion. Percaya hari ini ada kuasa, ada mujizat. Terima rohmu fresh, maka jiwamu fresh. Tubuhmu pun fresh. Semua persoalan hari ini yang kau hadapi, kau percaya itu persoalan biasa. Kalau kau sudah dengar firman yang luar biasa, firman itu akan mengatasi segala sesuatu. Saudara taat, dituntun oleh Tuhan. Saudara setia belajar firman, saudara setia baca firman. Ya, berdoa dengan Tuhan, inginkan Tuhan lebih dari apapun. Kau akan melihat mujizat. Angkat kedua tangan kita. Bapak, terima kasih di akhir ibadah kami Tuhan. Terima kasih buat firman, terima kasih buat pujian penyembahan, buat hadirat suasana Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Kami sungguh menikmati. Biarlah berkat Tuhan terus turun atas jemaat The Power of Grace. Tuhan mengangkat mereka jadi kepala dan bukan ekor. Terus naik dan tidak pernah turun. Kami berdoa pintu-pintu gerbang umat-Mu selalu terbuka siang dan malam. Tuhan memberikan mereka berkat-berkat-Mu. Tingkap-tingkap langit pun dibukakan. Berkat Tuhan dicurahkan atas anak-anak-Mu yang ada di dalam The Power of Grace. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Anak cucu kami diberkati. Tidak pernah kekurangan. Tidak pernah meminta-minta. Tuhan akan jadikan saksi yang hidup karena kami pegang janji Abraham, dan kami adalah anak-anak Abraham. Terima kasih Bapa, biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa, pertolongan Roh Kudus menyertai hidup kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput gerejanya di awan-awan yang permai. Haleluya, sama-sama katakan amin. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. Altogether wonderful to me. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.